Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Live in Instagram. Hari ini Kamis 30 Juli 2020 bersama saya Lita yang akan memandu acara pada hari ini. Bagi sobat sehat yang saat ini sedang berencana menggunakan kontrasepsi untuk menjarakan kehamilan, kira-kira kontrasepsi apa yang tepat digunakan saat adaptasi kebiasaan baru ini dan kapan sih waktu yang tepat bagi seorang wanita untuk menggunakan kontrasepsi? Nah, dalam 45 menit ke depan kita akan membahas topik tentang layanan kontrasepsi terbaik untuk Anda di era adaptasi kebiasaan baru. Bersama narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Dr. Rian Hari Kurniawan SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Bagi sobat sehat yang ingin berpartisipasi atau ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait topik dengan narasumber, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan diskusikan bersama dengan narasumber. Baik, sambil menunggu tersambung dengan narasumber, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Bagi sobat sehat yang berada di luar Jakarta dan sedang stay at home, namun ingin bisa berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan, saat ini RSCM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi, di mana melalui layanan ini, sobat sehat dapat berkonsultasi dengan tim dokter dari rumah menggunakan video call. Untuk reservasi appointment dan informasi lebih lanjut, Sobat Sehat dapat menghubungi WA Center RSCM Kencana di 08211577929 atau di call center RSCM Kencana di 1500135. Selain itu, RSCM Kencana COVID-19, salah satu di antaranya yaitu dengan layanan screening swab drive-thru. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat dapat menghubungi WA Center dan call center kita di nomor yang tadi saya sudah sebutkan, atau Anda juga bisa mengakses profil kami di Instagram di @rscm.kencana. Dan yang tidak kalah pentingnya nih, Sobat Sehat juga perlu ketahui bahwa RSCM Kencana saat ini merupakan zona hijau, tentunya dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi Sobat Sehat yang ingin datang langsung ke RSCM Kencana tidak perlu khawatir. Baik, nampaknya kita sudah tersambung dengan narasumber. Assalamualaikum Dokter Ian. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lita. Iya, Dan terima sobat kasih sehat dokter. semua. Apa kabar Dokter Ya, Ian? baik, alhamdulillah sehat hari ini. Mbak Lita apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah sehat dokter. Terima Sehat kasih. ya. Oke, syukur. Dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RSCM Kencana Ya, Live Instagram ya. Sobat ya, Sehat, saat ini sama-sama. kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Dr. Rian Hari Kurniawan SPOG. Beliau merupakan dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang saat ini sedang menempuh pendidikan konsultan fertilitas endokrinologi dan reproduksi, yaitu bidang yang terkait gangguan hormonal, gangguan kesuburan, dan gangguan haid, serta penggunaan kontrasepsi, dan juga untuk pemeriksaan diagnostik seperti USG ginekologi dan tindakan operatif seperti histeroskopi dan laparoskopi. Betul begitu ya dok? Ya, betul, Baik, kurang lebih lancar ya dok segitulah. Ya. pendidikannya ya? Insya Allah, Baik, terima kasih, amin. Ya, ya mudah-mudahan lancar untuk pendidikannya dokter. Dokter, terkait topik kita pada hari ini yaitu ya, betul. tentang layanan kontrasepsi terbaik untuk Anda di Betul, era adaptasi kebiasaan baru. Nah dok, betul, sebenarnya Mbak Lita. untuk mengawali pembicaraan kita kali ini, sebenarnya apa aja sih dok jenis-jenis layanan kontrasepsi itu? Ya, terima kasih Mbak Lita ya. Mungkin sebelum kita bahas mengenai jenis-jenis kontrasepsi, memang ini sebagai pengantar bahwa pada era sebelum pandemi COVID ya, para ibu, para sobat sehat sekalian, kalau mau dapat layanan kontrasepsi, mudah saja ya, datang ke puskesmas atau ke dokter atau ke spesialis obsgin untuk konsultasi. Nah, sekarang memang ada era baru nih, era yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru karena ada pandemi COVID. Mulai muncul pertanyaan daripada ibu, para bapak, ini gimana ya layanan kontrasepsi saya gitu. Saya masih pingin nunda kehamilan, atau kontrasepsi saya masa pakai sudah habis, atau saya ingin berganti dengan metode yang lain, tapi situasinya sekarang
itu sudah new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini, Mbak Lita. Ya, Ya, betul, dokter. Ya, ya baik, betul. dokter. Ha-ha. Sambil saya sapa kembali untuk Sobat Sehat yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Live in Instagram. Hari ini, Kamis 30 Juli, kita akan membahas tentang layanan kontrasepsi terbaik untuk Anda di era adaptasi kebiasaan baru. Sudah hadir bersama kita narasumber Dr. Rian Hari Kurniawan, SPOG. Baik, dokter, boleh langsung untuk penjelasannya Ya, tadi terkait oke. jenis-jenis layanan kontrasepsi. Jenis-jenis, ya. Ini pengantar ya, kita belum masuk ke pembahasan tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi secara umum, kontrasepsi memang kita bagi ya. Kalau kita bagi berdasarkan jenis kandungannya, ada yang hormonal dan non-hormonal ya. Seperti pil, kemudian seperti injeksi suntikan, atau seperti susuk, atau juga spiral yang mengandung hormon, itu masuk ke grup kontrasepsi hormonal. Sedangkan kontrasepsi non hormonal itu seperti contohnya adalah kondom, ya, kemudian juga spiral atau IUD yang tidak mengandung hormon, juga kontrasepsi mantap baik untuk perempuannya seperti sterilisasi tubektomi atau untuk prianya yaitu sterilisasi vasektomi. Tapi kalau misalnya kita bagi berdasarkan jangkanya KB, itu ada metode KB jangka panjang, ada yang non metode KB jangka panjang. Contoh yang jangka panjang antara lain adalah IUD atau spiral, kemudian susuk atau implan, serta kontrasepsi mantap seperti sterilisasi. Yang non MKJP itu misalnya pil atau suntik, atau juga kondom. Nah, kalau misalnya dibagi berdasarkan modernitasnya, ada yang kita sebut kontrasepsi modern, ada yang kita sebut kontrasepsi tradisional. Ya, tradisional seperti apa nih, Mbak Lita? Iya. Mungkin pernah dengar ya, para sobat sehat itu kadang para ibu ngitung-ngitung kalender. Nah, ini lagi masa subur atau enggak gitu ya. Saya hubungannya di masa jangan masa subur. Nah, itu adalah contoh metode KB yang tradisional. Atau yang kedua, nah ini kita sebut senggama terputus atau coitus interruptus. Jadi begitu berhubungan seksual, kemudian saat mau ejakulasi, penis si bapaknya tarik keluar, jadi ejakulasinya di luar. Tetapi secara umum metode KB tradisional saat ini memang tidak kita anjurkan karena efektivitasnya yang rendah dan angka kegagalan yang tinggi. Nah, mungkin itu dulu pengantarnya, Mbak Lita. Oke, jadi jenis-jenisnya Ya. terbagi ada yang hormonal dan non-hormonal. Hormonal seperti pil, suntik, non-hormonal seperti kondom, spiral. Kemudian berdasarkan jangka waktunya ada metode jangka panjang seperti susuk, implan gitu ya dok. Dan non-MKJP seperti pil, kondom, dan juga ada juga sebutan untuk metode yang modern dan tradisional ya dok ya, tadi sudah disebutkan ya. Untuk tradisional seperti senggama terputus tadi ya dok, dan juga metode kalender ya. Betul. Baik, dokter. Nah, terkait banyaknya jenis layanan kontrasepsi ini dok, sebenarnya apa aja sih dok kriteria untuk pemilihan metode kontrasepsi ini? Ya, pada prinsipnya nanti kembali ke sobat sehat semua nih, ke ayah bunda ya. Tujuan kontrasepsinya apa? Apakah pingin jangan hamil dulu? Ini juga ada, misalnya pasangan muda nih. Pasangan muda usia 19 tahun ya, masih muda udah nikah nih ya, suami istri, tapi dia masih mau kerja dulu, atau dia merasa belum cukup mapan misalnya, atau secara psikologis dia belum siap untuk hamil, boleh dia mau menunda, datang ke dokter, dok saya ingin menunda supaya jangan hamil dulu, yaitu grup pertama. Atau grup kedua, dia ingin menjarangkan kehamilan, misalnya nih usia-usia 30-an ya, anaknya sudah 2 misalnya, dia pingin anak ketiga, tapi dia pinginnya nggak cepet-cepet, dia pinginnya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, ya itu fase menjarangkan kehamilan. Atau pada fase di atas usia 35 tahun, biasanya ini sobat sehat ya, para moms, para ibu, aduh saya usia udah 36, 37, cukuplah anak saya 2 misalnya, sepasang laki perempuan. Nah ini fasenya adalah fase tidak ingin ada kehamilan lagi. Nanti kita lihat groupingnya. Kalau misalnya di fase-fase awal, usia muda dia menunda kehamilan saja, kita pilihkan KB yang mungkin sifatnya non-MKJP, ya, seperti pil atau suntik.
Kalau dia fase-fase di usia antara 20 sampai 35 tahun, di mana tujuan sobat sehat sekalian ini ingin menjarangkan ya kehamilan, tapi masih ingin hamil juga, tapi nggak ingin dalam waktu dekat, itu kita pilihkan metode KB jangka panjang, ya seperti IUD atau implan. Sedangkan kalau usianya nih udah 38 ya, kemudian udah bekas sesar 2 kali, 3 kali, saya udah deh nggak mau hamil lagi dok. Kita pilihkan KB kontrasepsi mantap ya, seperti sterilisasi. Jadi itulah kira-kira gambarannya gimana sih konsepnya memilih kontrasepsi buat para sobat sehat sekalian. Baik, sangat penting banget nih ya dok ya. Jadi untuk mengetahui terlebih dahulu nih tujuannya apa? Apakah ingin menunda kehamilan, ataukah ingin menjarakan kehamilan? Jadi masih tetap ingin hamil tapi mau dijarakin gitu ya dok, antara usia anak satu dan anak berikutnya, atau memang sudah tidak ingin ada kehamilan karena usianya sudah lebih dari 35 tahun atau sudah memiliki faktor-faktor resiko yang lain gitu. Jadi metodenya pun yang digunakan akan berbeda gitu ya dok ya. Baik, dokter, sudah ada pertanyaan yang masuk dokter dari sobat sehat kita dok. Dari Eka_Juniati 3693. Dokter izin bertanya, maksimal penggunaan KB hormon misalnya KB pil, suntik, paling lama berapa tahun ya dok? Dan pada ibu nifas penggunaan KB 3 bulan katanya harus 6 bulan ke atas ya dok, dihitung setelah melahirkan. Silakan dokter. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Eka ya. Jadi penggunaan KB hormonal seperti pil, kemudian suntik itu berapa tahun? Nah, KB pil dan KB suntik itu bukan masuk ke dalam grup MKJP. Ya, kenapa? Karena seperti contohnya KB suntik ya, dia akan berdepot atau berakumulasi di tubuh. Jadi biasanya kita merekomendasikan paling tidak lebih dari 3 tahun. Ya, karena efek samping penumpukan hormon di badan juga ada. Gitu. Tapi kalau misalnya pingin KB-nya itu dicapai dalam waktu lebih dari 3 tahun, maka pilihlah KB-KB yang memang peruntukannya untuk jangka panjang, seperti implan atau AKDR, atau IUD maksudnya. AKDR itu adalah IUD, gitu. Kemudian pertanyaan Mbak Eka bagus sekali nih, misalnya kondisi nifas ya. Nifas itu memang kondisi khusus nih. Mbak Eka atau para sobat set baru melahirkan, kapan kita starting injeksi KB DMPA 3 bulan? Ya, paling bijaksana kalau misalnya mau KB pasca persalinan, kita pilih saja yang memang diperuntukkan untuk betul-betul pasca persalinan. Seperti contohnya IUD, ya, IUD boleh dipakai langsung. Boleh dipakai langsung, begitu hari lahir bisa dipasang, atau pas perawatan 1-2 hari di rumah sakit bisa dipasang, atau begitu nifas selesai bisa dipasang juga. Ya, atau misalnya KB susuk atau implan, itu boleh dipasang langsung saat setelah melahirkan. Tetapi memang pada KB suntikan ya, KB suntik 3 bulan kita tidak rekomendasikan langsung pemberiannya. Biasanya ditunggu dulu setelah masa nifasnya selesai, atau bahkan kita tunggu sampai 3 bulan baru kita injeksikan DMPA-nya. Begitu kira-kira Mbak Lita gambarannya. Baik, kalau boleh saya mengulangi tadi ya dok ya, untuk penggunaan KB hormonal seperti pil dan suntik yang dianjurkan penggunaannya tidak lebih dari 3 tahun ya dok ya. Kemudian untuk KB yang saat nifas sudah bisa digunakan, salah satunya untuk kalau yang metode jangka panjang seperti penggunaan IUD atau implan itu bisa langsung digunakan sesaat setelah melahirkan ya dok ya langsung. Baik, kemudian terkait suntik 3 bulan, memang tidak diberikan langsung saat nifas, melainkan harus tunggu masa nifas itu selesai gitu ya dok ya? Iya, atau bahkan rekomendasi memang 3 bulan ya, 3 bulan pasca persalinan. 3 bulan pasca bersalin. Mudah-mudahan Mbak Eka sudah terjawab ya dok ya. Terkait penggunaan suntik 3 bulan yang sampai menunggu masa nifas selesai, ada apa tuh dok? Kenapa tidak bisa langsung diberikan kalau untuk suntik 3 bulan itu dok? Ya, KB suntikan, ada KB suntikan yang kombinasi yang mengandung estrogen, ya juga ada KB suntikan yang satu macam hormon hanya mengandung progestin ya. Lagi-lagi memang itu karena dia hormonal, ada efek-efek ke tubuh, ya seperti ke gangguan di pembuluh darah, di mana kita tahu pada masa nifas atau pasca bersalin itu masih situasinya itu situasi kehamilan gitu, belum kembali ke kondisi normal.
Kondisi kehamilan itu ada kecenderungan sedikit ke arah pembekuan darah atau hipercoagulability. Ya, jadi kita tunggu dulu organ tubuhnya kembali ke situasi normal, baru kita bisa suntikan. Oke, jadi bisa dikatakan nunggu pemulihan ya dok ya untuk Nunggu pemulihan pemulihan dari pasca salin. Baik dok, sudah ada lagi nih dok yang masuk dok. Pertanyaan dari Riza Amelia Basir dok. Oke. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah kontrasepsi hormonal yang digunakan ketika muda bisa menyebabkan risiko kanker pada saat tua dok? Oke, pertanyaannya bagus ya. KB hormonal pada usia muda bisa risiko kanker pada usia tua, iya atau enggak ya? Nah, ini kita bicara dulu KB hormonalnya yang mana nih ya? Apakah yang pil atau yang suntik ya atau yang implan atau susuk? Lalu kankernya juga kanker yang mana ya? Apakah kanker kan banyak nih ya? Ada kanker kalau di kandungan tuh ada kanker serviks ya. Kemudian kanker dinding rahim atau kanker ovarium ya. Pertama, kalau KB hormonal, ya pada prinsipnya secara umum, konsepnya dia adalah menekan pematangan telur sehingga tidak terjadi ovulasi. Ya. Salah satu teori yang menyebutkan penyebab kanker ovarium ya, adalah seringnya terjadi ovulasi. Jadi sebenarnya satu, untuk KB hormonal terhadap kanker ovarium, dia sifatnya justru protektif. Atau dia justru sifatnya malah cenderung melindungi atau cenderung melindungi terhadap terjadinya kanker ovarium. Kalau pada kanker serviks, memang kanker serviks itu perjalanannya lain. Dia tidak dipengaruhi oleh hormon-hormon. Dia dasarnya dari infeksi, kemudian masuk virus HPV, lalu sel leher rahimnya itu berubah sifat dari tadinya normal menjadi ganas. Jadi di situ tidak ada peran hormonal, pengaruh KB hormonal ke penyakit kanker serviks. Itu lain. Ya. Okay. Kemudian kalau ke kanker dinding rahim, ini juga konsepnya sama. Justru pil atau KB suntik, dia sifatnya lebih melindungi atau protektif terhadap dinding rahim. Karena dia, katakanlah misalnya dia minum pil ya, para sobat sehat ada ibunya atau istri yang minum pil, dia setiap bulan itu justru dipicu perdarahannya supaya teratur. Maka dinding rahimnya yang udah mulai menebal itu setiap bulannya secara teratur ditipiskan kembali. Jadi justru resiko kanker endometrium atau kanker dinding rahim itu lebih rendah. Okay. Mungkin itu Mbak Lita. Baik, ya. Untuk Mbak Riza, jadi ternyata penggunaan untuk mengetahui penggunaan KB hormonal apakah ada kaitannya dengan risiko kanker, justru kita harus mengetahui dulu jenis kankernya ya dok ya, seperti yang tadi dokter sampaikan, bahwa kalau untuk kasus kanker ovarium atau kanker endometrium atau kanker dinding rahim, justru dengan penggunaan KB hormonal itu sifatnya justru protektif ya dok ya. Protektif, ya betul. Ya, sedangkan untuk kanker seperti kanker serviks bukan dipengaruhi oleh penggunaan KB hormonal, melainkan ada infeksi-infeksi terkait yang lain ya dok ya. Ya, betul. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter, penjelasannya jelas sekali. Ada lagi dokter pertanyaannya nih dok. Dok, dari Sobat Sehat Tur _Jana, dok, apa tanda posisi IUD tidak pada tempatnya dan berapa lama dipasang IUD harus kontrol lagi dok? Silakan dok. Ya Mbak Nurjana ya, terima kasih pertanyaannya ini tentang IUD. Jadi IUD tidak pada tempatnya ya. IUD itu tempatnya di mana sih? Tempatnya di rongga rahim. Ya. Tidak pada tempatnya, bisa aja dia keluar ke vagina, ya namanya ekspulsi. Atau dia menembus dinding rahim, ya. Ya, dia menembus dinding rahim. Kalau lebih jauh dia bisa masuk ke rongga perut. Namanya translokasi atau dislokasi. Apa tandanya? Tandanya. Ini juga kami juga sering ya, saya sendiri juga memang di bidang ini melakukan telaah ya. Pada yang ekspulsi, tandanya tentu di vagina itu teraba ya. Ada yang nggak nyaman, kemudian teraba, IUD-nya di vagina. Tapi kalau misalnya yang sulit tuh yang translokasi atau yang dislokasi. Ini sebagian besar kasus itu kami di RSCM pada tahun lalu merekap ada sekitar 8-10 kasus translokasi IUD, itu sebagian besar dia tidak bergejala. Dia tidak bergejala,
ya jadi ketemunya nggak sengaja gitu. Dia periksa ke bidan atau ke puskesmas, kemudian diintip, loh benangnya kok nggak ada di vagina. Kemudian kelanjutannya, bidan atau puskes merujuk ke dokter kandungan, di USG lah. Si perempuan ini kemudian didapatkan tidak ada IUD di rongga rahim, ya, melainkan di tempat lain, biasanya di sekitarnya. Apakah itu di sebelah depan, atau sebelah belakang, atau sebelah kanan kiri dari organ rahim. Nah, umumnya nggak bergejala nih, sobat sehat gitu. Ketemu tidak sengaja. Atau kalaupun bergejala, kalau kita baca dari kepustakaan, mungkin hanya ada keluhan-keluhan seperti rasa perut tidak nyaman. Bahkan ada yang unik juga nih, saya ada kasus juga ya, itu IUD sudah translokasi, kemudian dia pun hamil kembali. Hamil dalam posisi IUD-nya tuh di dalam gitu, di rongga perut, karena translokasi. Kemudian dia melahirkan, setelah itu dia baru pengobatan untuk translokasi IUD-nya setelah dia melalui satu kehamilan dan persalinan. Atau juga ada kasus saya juga di luar, itu karena posisi IUD-nya tidak begitu tepat, ya, dia mendekati ke organ rahim tapi mendekati ke luar gitu. Ternyata terjadi kehamilan juga di dalam rahim, di bagian dalam. Itu IUD kita bisa lepaskan ya, asal kita yakin posisi IUD sudah di leher rahim luar dan kantong gestasinya di bagian dalam. Yaitu beberapa komplikasi atau efek samping dari penggunaan IUD, tapi memang itu angkanya sangat jarang ya, sobat sehat. Jadi itu hal yang kita perlu antisipasi, tapi tidak perlu kita terlalu khawatirkan sih sebenarnya. Baik, ada pertanyaan terkait, lalu berapa lama dok setelah dipasang IUD kita harus kontrol lagi dok? Tadi kontrol, ya. Ya. Nah, biasanya, betul, pertanyaan bagus sekali nih ya. Kapan, tergantung kapan pasang IUD-nya. Kalau misalnya sobat sehat pasang IUD-nya itu pada saat habis melahirkan, ya, atau juga bisa dipasang pada saat operasi sesar. Sekarang juga ada nih Mbak Lita, pasang IUD saat operasi sesar. Ya, itu kita sebaiknya setelah 1 minggu pasca pemasangan kita evaluasi, kemudian setelah nifas selesai kita evaluasi sekali lagi. Ya, tapi kalau pasang IUD-nya nih, bukan situasi pasca melahirkan, datang biasa aja, saya pasang IUD dok, kita pasang, itu paling tidak dievaluasi setiap 6 bulan. Ya, 6 bulan sekali. Bagaimana cara evaluasinya? Memang paling mudah kita lakukan pemeriksaan ginekologi untuk melihat benang atau filamen dari IUD, tampak atau tidak. Kemudian cara kedua, kita bisa lakukan ultrasonografi atau USG untuk melihat posisi IUD. Itu aja sih, hanya 6 bulan sekali berkala, itu aja metode kontrolnya Mbak Lita. Oke, jadi untuk Mbak Nurjana, tadi tanda IUD yang tidak pada tempatnya salah satunya yaitu teraba IUD di vagina gitu ya dok ya. Namun ada juga yang tidak bergejala, oleh karena itu makanya perlunya untuk kontrol rutin seperti yang dokter sarankan tadi setiap 6 bulan gunanya untuk evaluasi apakah IUD ini masih tetap berada di tempatnya, yaitu dengan pemeriksaan benang ataupun USG berkala gitu ya dok ya. Ya, betul. Baik, dok. Ada pertanyaan lagi yang masuk, dokter. Dok, penggunaan KB 3 bulan, terkadang haidnya lama, bisa sampai 2 minggu di awal penyuntikan. Apakah itu normal, dok? Dan apakah bisa diberi obat buat berhentikan darah, misalnya tranexamat mungkin ya, dok? Ya, terima kasih Mbak Lita ya. Jadi, memang nanti kalau para sobat sehat sekalian ke dokter kandungan, kemudian dipilihkan satu KB, tentu akan dijelaskan beberapa efek samping yang mungkin timbul, ya, yang mungkin timbul. Salah satunya yang diceritakan oleh penanya ini nih, KB suntik 3 bulan, di mana isinya adalah progestin, ya, atau hormon progesteron yang menekan ovulasi. Jadi pada awal tuh hormonnya itu akan dibuat tidak stabil atau tidak seimbang dulu. Nah, beberapa dampak yang muncul pada perempuan atau pada pasien yang pasang suntikan 3 bulan adalah gangguan haid, ya. Jadi gangguan haidnya itu memang wajar terjadi pasca penyuntikan KB 3 bulan. Biasanya pada awal-awal. Tetapi memang kita harus aware juga. Biasanya yang terjadi adalah flek-flek, ya, atau haidnya menjadi lebih jarang. Seandainya ada keluhan seperti ini nih, kok mens saya memanjang 2 minggu. Nah, moms juga atau para bunda juga harus perhatikan. Kalau gejalanya itu sangat berat ya, pendarahannya banyak, nggak berhenti-berhenti, sampai ganti pembalutnya sering, nah itu sebaiknya segera ke
dokter untuk dievaluasi apakah betul ini gara-gara suntikan KB 3 bulan atau ternyata ada sesuatu yang lain di dalam rahimnya. Seperti misalnya ada mioma atau ada adenomiosis. Tetapi kalau keluhannya tidak begitu berat, berupa flek-flek atau perdarahan yang tidak berat, maka setuju sekali tadi diberikan obat-obatan sementara penghentian perdarahan ya, antifibrinolitik seperti contohnya asam tranexamat itu bisa menjadi pilihan untuk mengatasi efek samping perdarahan pasca penyuntikan DMPA. Oke. Itu Mbak Lita. Baik, jadi untuk dampak penggunaan KB 3 bulan sendiri memang ada efek sampingnya, di antaranya seperti flek-flek atau haid yang jarang. Dan kalau kasusnya Mbak Eka ini bisa sampai 2 minggu. Berarti kita harus tahu dulu nih dok ya, haidnya sebanyak apa darahnya yang keluar ya dok ya? Ya, harus dibandingin lagi dengan biasanya saya haid berapa banyak sih gitu. Itu udah haid normal, kita kan masing-masing tahu ya. Oke, kalau memang ternyata perdarahannya banyak dan di luar dari yang biasanya, sebaiknya langsung segera ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Bisa jadi bukan karena penggunaan KB-nya gitu ya dok, atau bisa jadi karena ada penyebab lain seperti ada miom gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, baik dokter. Pertanyaan mengenai KB ini kayaknya favorit juga nih dok, banyak yang bertanya nih sobat. Ada lagi dok pertanyaan dari Anggiati, dok. Kalau pil untuk ibu menyusui apa saja ya dok? Ya, setuju sekali. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi para ibu menyusui ya, ibu menyusui ini, para sobat sehat habis melahirkan, tentu dia belum ingin ada kehamilan dalam waktu dekat ya, itu secara umum lah. Karena dia ingin menyusui dulu ya, 6 bulan eksklusif, kemudian diupayakan sampai 2 tahun. Nah, KB apa nih? Sebenarnya sih pilihan KB banyak, tapi kadang-kadang pasien juga ada pilihan juga, dok saya maunya pil saja gitu ya, dia nggak mau yang lainnya, dia mau pil saja. Ya sudah, kita berikan pil. Pil itu ada 2 tipe, ada pil yang mengandung kombinasi 2 hormon, ada pil yang hanya mengandung 1 hormon saja. Nah, kita pada masa menyusui, kita tidak bisa berikan pil KB kombinasi, karena dengan sendirinya dia akan menekan produksi ASI. Ya, seperti pil KB kombinasi ya contohnya Microgynon atau beberapa merek lain. Tetapi untuk ibu menyusui ada pilihan nih sekarang, pil KB yang hanya mengandung progestin atau progesteron sintetik saja, progestin only pill. Itu sekarang di pasaran udah banyak di pasaran. Nanti Mams bisa, sobat sehat bisa pilih ya, konsultasi dengan dokternya, minumlah pil KB yang hanya mengandung progestin dan itu tidak ada efek terhadap menyusuinya para ibu atau sobat sehat sekalian. Oke, jadi untuk Mbak Anggiati, untuk KB pil untuk menyusui itu yang disarankan tidak menggunakan pil kombinasi 2 hormon karena itu akan berdampak untuk produksi ASI-nya ya dok ya? Ya betul Mbak Rita. Nah sekali lagi biasanya kan para sobat sehat nggak mungkin tahu nih kombinasi 2 hormon atau 1 hormon. Kembali lagi sebaiknya sebelum penggunaan tetap harus konsultasi lebih dulu ya dok dengan dokter kebidanan. Ya terkait bisa karena atau juga dengan dokter umum, itu juga kompetensi juga ada di dokter umum, boleh. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dokter nih dari Yolang Gempita, dok. Semenjak pakai IUD, saya haid darahnya banyak banget, 2 jam sekali harus ganti pembalut. Itu pun pakai yang paling panjang, 42 cm. Apakah ada hubungannya dengan IUD atau ada yang lainnya ya dok? Ya, terima kasih Mbak Lita dan Mbak Yola yang bertanya ya. Kalau pasang IUD kemudian sampai terjadi perdarahan, kemudian ganti pembalutnya 2 kali sehari, ini sih udah banyak ya. Hati-hati, nanti perdarahan cukup banyak, bisa terjadi anemia nih, Mbak Yola. Ya, langkah pertama tentu kita evaluasi dulu ke dokter ya. Kita lihat apakah posisi IUD-nya tepat ya, atau ada penyakit lainnya. Tetapi langkah pertama, kalau kita lihat algoritmenya, pada efek samping perdarahan pada IUD, memang step pertama diberikan dulu obat-obatan penghentian perdarahan. Ya, antifibrinolitik seperti asam tranexamat. Kalau perdarahannya tidak teratasi, dan jumlahnya sangat banyak, tentu IUD-nya kita lepas, Mbak Lita. Ya, kita tidak bisa pertahankan, kita lepas, kemudian kita sarankan untuk metode KB lainnya dulu untuk sementara ya, seperti kondom. Sambil kita evaluasi, kenapa kok IUD di Mbak Yola itu membuat perdarahan cukup banyak? Karena secara umum sih sebenarnya tidak.
jangan-jangan ya seperti tadi saya cerita ya, mungkin ada penyebab lain yang belum ketahuan sebelumnya, misalnya ada polip, atau ada penebalan dinding rahim, atau ada mioma. Nah, itu kita harus pastikan bahwa itu semua tidak ada. Jadi konsepnya kalau benar banyak, memang IUD-nya kita sarankan untuk dilepas. Lepas. Baik, Dok. Gitu, Mbak Lita. Tadi disebutkan bahwa efek samping IUD kan akan adanya perdarahan abnormal dan nanti ditangani dengan diberikan anti perdarahan. Nah, untuk evaluasinya sendiri, Dok, setelah penggunaan berapa lama nih, Dok, untuk obat anti perdarahannya baru kita putuskan, wah ini berarti sudah ke arah yang lain nih, Dok, gitu. Betul. Biasanya cepat sih. Kita biasa evaluasi sekitar 3 hari sampai 5 hari ya. Kalau perdarahannya ternyata makin banyak, tidak berhenti, ya apa boleh buat. Memang IUD-nya kita lepas dan kita coba evaluasi penyebab lain. Oke, Gitu, Mbak Rita. Baik. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Mbak Yola ya. Sekali lagi saya mau menyapa lagi, Dok, untuk Sobat Sehat yang baru bergabung. Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana Live Instagram. Hari ini topik kita tentang layanan kontrasepsi terbaik untuk Anda di era adaptasi kebiasaan baru. Dan sudah hadir bersama kita Dr. Rian Hari Kurniawan, SPOG, sebagai narasumber kita pada hari ini. Baik, Dok. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, yang masuk. Bertubi-tubi banyak nih, Dok, pertanyaan. Banyak pertanyaannya ya. Dok, dari Bunda Baby Al, dokter, untuk penderita kista coklat di ovarium, KB apa yang cocok, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya nih dari Bunda Baby Al ya, namanya lucu banget ya. Nah, jadi pada kista coklat, ya kista coklat itu adalah bahasa sehari-hari ya di masyarakat untuk menjelaskan kista endometriosis. Ya. Kemudian KB apa yang cocok pada kasus kista endometriosis? Sebenarnya dengan adanya kista endometriosis itu pun sudah mempengaruhi kesuburan ini, Mbak Lita. Ya, mulai dari ada gangguan pematangan sel telur, kemudian terjadi penurunan kualitas dari sel telur, lalu penurunan cadangan sel telur, ya, terganggunya transportasi sperma, terganggunya fertilisasi atau pembuahan, terganggunya juga transportasi embrio. Jadi adanya kista sendiri itu udah menyulitkan sebenarnya untuk terjadi kehamilan ya. Tapi memang ada juga orang dengan kista coklat terjadi juga kehamilan. Nah, Bunda Baby Al ini bertanya kan, KB apa yang paling cocok ya. Sebenarnya untuk endometriosis itu tidak ada kontraindikasi. Jadi kembali lagi ke planning awal. Tadi Bunda ingin target kontrasepsinya apa? Apakah ingin men-stop kehamilan seumur hidupnya karena memang usianya udah tinggi atau anak cukup, atau ingin menjarangkan, atau ingin sementara menunda kehamilan. Nanti balik ke situ lagi aja. Tetapi kalau misalnya kita pilih, ya mana yang paling ideal sebenarnya, pemilihan KB yang mengandung hormonal, seperti KB pil, itu juga salah satu opsi sekaligus menekan penyakit kista coklatnya, gitu. Ya, seperti KB pil, itu menekan aktivitas dari penyakit kista coklat. Jadi itu jadi double keuntungannya. Untuk kontrasepsi juga, tapi untuk menonaktifkan sementara dari kista coklat. Okay. Tapi kalau misalnya tidak ada tujuan ke arah sana, pilihan KB pada kista coklat itu pun sama saja dengan orang yang tidak ada kista coklatnya gitu. Oke, baik. Jadi untuk Bunda Baby Al, jadi kalau untuk pada kasus kista coklat atau dalam bahasa medisnya kista endometriosis sebenarnya tidak ada kontraindikasi untuk penggunaan KB apapun ya, Dok, sama dengan pada normalnya. Namun, namun salah satu opsi bisa digunakan KB pil hormonal untuk menekan pertumbuhan dari kista coklat itu sendiri ya, Dok ya? Ya, menekan keaktifan ya, keaktifan dari kista. Oke, menekan keaktifan dari kista coklat itu sendiri. Dan seperti sebenarnya tadi sudah kita bahas juga ya, Dok, untuk penggunaan kontrasepsi juga kita harus ketahui juga nih targetnya mau apa kontrasepsinya, apakah untuk menunda, untuk menjarakan, atau memang tidak ingin ada kehamilan karena usianya sudah lebih dari 35 tahun atau ada faktor penyakit yang lain. Baik, terima kasih untuk Bunda Baby Al. Ada lagi pertanyaan dari Intan_Yuniarti Guniawan. Dok, saya 2017 berobat di salah satu rumah sakit swasta di bagian kandungan. Katanya perlengketan rahim, apakah harus dioperasi, Dok? Mohon maaf, Dok, saya sudah 3 kali pindah dokter dan ada yang bilang dioperasi, ada juga yang bilang bisa pakai herbal. Silakan, Dok. Oke.
Ya, ini mungkin kita harus lebih clear ya, apa yang dimaksud oleh Mbak Intan dengan perlengketan rahim nih. Saya kurang jelas ya, perlengketan itu apa. Ya, mungkin kalau kita bisa mengkira-kira, apakah yang dimaksud dengan perlengketan itu adalah perlengketan dari dinding rahim. Ya, itu memang ada penyakit namanya sindrom Asherman, ya, yang membuat dinding rahim itu lengket. Atau ada infeksi di dinding rahim. Itu juga menyebabkan dinding rahimnya lengket. Kalau yang dimaksud dengan Mbak Intan adalah itu, maka opsinya memang kita harus buka perlengketannya, ya. Kemudian kita bisa masukkan seperti IUD atau beberapa hal yang lain untuk menjaga dinding rahimnya terbuka sambil dirangsang dengan obat hormon supaya dinding rahimnya itu tumbuh. Itu kalau yang dimaksud oleh Mbak Intan adalah perlengketan dari dinding rahim, ya. Atau juga bisa ada perlengketan lain, ya, perlengketan di luar dari rahim. Misalnya perlengketan di saluran telur atau di sekitar indung telur yang lokasinya memang di sekitar rahim. Nah, itu tergantung Mbak Intan ada tujuan tertentu atau tidak. Kalau tidak menimbulkan gejala seperti nyeri perut, gangguan haid, gangguan kesuburan, ya mungkin tidak ada opsi untuk dioperasi, cukup diberikan obat-obatan. Kalau misalnya diduga perlengketannya karena suatu infeksi, kita berikanlah antibiotik untuk mengatasi itu, kemudian nanti dievaluasi dengan USG, apakah perlengketannya sudah mulai bebas atau tidak. Nah, opsi untuk herbal, terus terang ini, ya karena di bidang medis itu kan harus berdasar bukti ya, obat-obat itu berdasarkan bukti, jadi kita berikan obat-obatan yang memang sudah di-approve untuk penyakit itu, gitu. Untuk yang lain-lain mungkin saya belum bisa komentar. Oke. Herbal, saya belum tahu ilmunya, jadi belum bisa komentar dulu. Baik, untuk Mbak Intan mungkin saran terbaiknya datang langsung ke RSCM Kencana ya, Dok, Ya, bertemu dengan dokter periksa aja. Rian. Ya, untuk periksa pemeriksaan aja di lebih Kencana, lanjut. kita evaluasi Iya. dulu. Bisa. Iya, untuk dokter Rian sendiri praktek di Women Health Center di hari Kamis dan Jumat nih. Untuk Mbak Intan mungkin bisa sambil diatur schedule-nya untuk bertemu langsung, karena untuk pembahasan perlengketan rahim tidak bisa hanya sebatas konsultasi seperti ini ya, Dok ya. Harus ada pemeriksaan tambahan ya, Dok. Iya, betul. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, dokter, dari Christine Zebua, Dok. Ini pertanyaannya, selamat siang, Dok. Izin bertanya. Begini, Dok, sewaktu saya KB spiral, haid saya banyak dan lama, bisa sampai 1 minggu. Tapi setelah saya lepas KB, haid saya berlangsung selama 3 hari. Ini normal nggak ya, Dok? Ya. Terima kasih Mbak Christine pertanyaannya ya. Berarti nih Mbak Christine kita harus sama-sama tahu dulu apa yang dimaksud dengan haid normal. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi cerita haidnya banyak nih. Nah, seberapa banyak volumenya? Kalau misalnya memang dirasa banyak beda dengan hari-hari biasa sebelum pasang IUD, memang berarti itu volume haidnya banyak. Kemudian lama. Berapa lama sih? Kalau berdasarkan Vigo, ya kriteria yang baru itu, bahwa haid normal itu kriteria lamanya adalah kurang dari sama dengan 8 hari. Jadi kalau masih di range itu berarti durasi haidnya itu masih normal. Kalau IUD-nya dilepas, kemudian haidnya menjadi 3 hari, tadinya 8 hari menjadi 3 hari, dua-duanya normal juga sih, nggak ada masalah. Tapi kalau volume darahnya ternyata memang, kalau pasang IUD itu lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak, ya berarti memang ada masalah ini di Mbak Christine ya, mungkin pada Mbak Christine ini kurang cocok pemasangan IUD sehingga menyebabkan volume darah yang banyak. Nanti nggak apa-apa, kita pilih metode KB yang lain karena masih banyak pilihan KB lain sebenarnya, Mbak Christine. Oke, jadi masih dikatakan normal juga ya, Dok, kalau setelah di IUD-nya masih haidnya berlangsung selama 3 hari. Justru yang harus kita lihat volume darahnya ya, Dok? Ya. Oke, masih tentang IUD nih, Dok. Favorit dari Sobat Sehat. Ada dari pertanyaan dari Sobat Sehat Fatia Pertiwi, Dok. Siang, Dok, mau tanya. Saya memakai IUD, saya haid bisa sebulan 2 kali atau kadang tidak haid. Apakah itu salah satu akibat dari penggunaan IUD? Silakan, Dok. Ya, makasih Mbak Lita pertanyaannya masih favorit ya tentang IUD ya. Jadi memang di Indonesia itu orang pasang IUD itu sebenarnya nggak begitu tinggi ya. Kalau kita lihat di survei SDKI, Indonesia itu IUD sekitar 7% pemakaian IUD ya. Dia bukan favorit sekarang di Indonesia ya. Tapi memang sekarang tuh kita men-encourage gimana supaya pasien memang lebih
ke arah NKJP, karena buat pasien lebih nyaman, kayak IUD itu kan dia tidak perlu repot datang setiap bulan atau setiap 3 bulan, atau dia tidak perlu minum pil setiap hari ya. Biaya juga lebih efisien lah gitu ya. Itu sekilas tentang IUD sih. Nah, kalau pasang IUD kemudian haidnya sampai 2 kali sebulan, atau dia tidak haid, ya ini kita harus evaluasi dulu ya, tergantung nih Mbak Fatia ini usianya berapa sekarang ya. Beberapa efek samping IUD itu justru adalah munculnya flag-flag ya, flag-flag di awal-awal pemasangan sampai 3 bulan. Kalau misalnya ini haidnya menjadi 2 kali sebulan ya, atau dia menjadi tidak haid, itu bisa menjadi efek samping IUD asal kejadiannya di awal-awal, Mbak. Kalau berlangsungnya udah setahun, kemudian setahun setengah, terjadi hal seperti ini nih, mungkin ada hal yang lain nih. Ada gangguan hormonal, misalnya ada gangguan dari pematangan sel telur, sehingga haidnya menjadi tidak teratur, atau haidnya menjadi tidak datang. Jadi kesimpulannya, kalau datangnya gejala ini di awal-awal pasca pemasangan IUD, kita masih bisa pikirkan karena IUD. Tapi kalau ini gejala terjadi, sedangkan pemasangan IUD-nya itu udah lama, ini hal yang lain. Ada gangguan hormonal yang menyebabkan gangguan pematangan sel telur. Ya. Oke. Gitu, Mbak. Baik, Mbak Fatia. Jadi terkait penggunaan IUD-nya berapa lama? Kalau sudah lama dan siklus haidnya terganggu ini, alangkah lebih baiknya juga konsultasi. Bisa jadi karena ada gangguan hormonal yang lainnya, Dok ya? Ya, betul. Oke, Dok. Masih tentang IUD. Dari Diana Khozani, Dok, apakah ada efek terlambat mengganti IUD? Ya, ini mungkin Mbak Diana nih karena era new normal ya, jadi nggak berani ke rumah sakit atau ke dokter. Ini banyak juga nih sekarang di era saat ini. Jadi terlambat ganti IUD. Nah, gimana nih rekomendasinya dokter ya? Jadi kalau kita baca standar IUD, pada umumnya memang penggantian IUD itu 5 tahun. 5 tahun, tetapi IUD masih bisa dipakai sebenarnya sampai sekitar 7 sampai 8 tahun. Ya, namun efektivitasnya memang menurun, Mbak Lita, dibanding kalau kita ganti baru di masa 5 tahun. Jadi gimana kalau terlambat ganti IUD nih sudah 5 tahun? Yang pertama, tentu efektivitasnya menurun, tetapi masih ada efek kontrasepsinya. Jadi jangan khawatir. Yang kedua, penggantian lebih terlambatnya penggantian IUD itu tidak memberikan dampak pada ibu. Ya, jadi jangan khawatir misalnya, waduh, saya udah 5 tahun lebih nih, gimana ya, takutnya badan saya ada apa-apa atau ada penyakit, itu nggak ada. Jadi tenang saja. Memang di era pandemi ini kita harus membatasi diri juga ya pada kondisi-kondisi yang tidak urgent. Mungkin kita tahan dulu ya, kita konsultasi dengan dokter dengan teleconsultation. Kemudian kalau perlu tindakan memang bisa datang ke rumah sakit. Tapi saya rasa dengan sekarang tuh udah era adaptasi baru ya. Kami juga di RSCM Kencana sudah menerapkan protokol-protokol untuk upaya pencegahan penularan ya, seperti pengecekan suhu, kemudian selalu ada cuci tangan dengan hand rub, pemakaian masker, jaga jarak ya. Lalu setiap ada tindakan di rumah sakit kami juga ada screening lebih dahulu. Jadi kalau misalnya Sobat Set ingin datang berkonsultasi, kemudian diperlukan tindakan seperti lepas pasang IUD baru, penggantian metode KB, itu insya Allah sih kami upayakan untuk aman ya selalu. Gitu Mbak. Iya, baik. Untuk Mbak Diana, jadi sudah terjawab ya. Sekali lagi juga yang perlu diketahui, RSCM Kencana juga merupakan zona hijau, Mbak. Jadi kalau ingin datang berkonsultasi langsung dengan dokter Yan, tidak perlu khawatir. Tentunya kita sudah menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Dokter, saya juga tertarik dengan keterlambatan penggantian IUD ini, Dok. Sambil menunggu, apakah memungkinkan Sobat Sehat untuk mengganti metode atau bagaimana, Dok? Iya. Kalau di era sekarang nih ya, memang rekomendasinya tidak usah ya, tetap aja pasang IUD-nya. Kecuali misalnya gini, katakanlah suntik ya, suntik 1 bulan atau suntik 3 bulan, di mana masa seharusnya dia sudah suntik baru, dia belum suntik. Kemudian dia agak khawatir datang ke vaskes. Nah itu disitulah tempatnya memang ada tambahan KB, karena efeknya itu udah hilang yang 1 bulan atau 3 bulan itu. Contohnya, suaminya pakai kondom ya. Ini dari riset yang terbaru, dengan adaptasi kebiasaan baru ini, penggunaan kondom tuh naik. Karena kenapa? Bebas didapat, harganya murah, kemudian mudah, cara pakainya ya simple, semua insya Allah paham lah.
Lalu yang kedua, misalnya dia mau memakai pil sementara, itu bisa tuh. Misalnya dia suntik 3 bulan, kemudian pada saat dia suntik dia tidak berani ke rumah sakit, ya dia beli saja pil. Sebenarnya pil ini pun kalau kita baca rekomendasinya bebas dibeli di apotek ya. Cuma situasi tempat kita mungkin bisa ada yang bebas atau ada yang tidak. Penggunaan pil juga relatif mudah, bisa diminum tiap hari. Ya, ini juga menjadi tambahan proteksi. Tetapi kalau kasusnya IUD tidak diperlukan tambahan KB jika dia belum menggantinya yang baru. Oke, jadi tergantung kondisinya juga ya dok ya. Dok, terkait keputusan untuk memilih metode kontrasepsi dok. Sebenarnya ada nggak sih dok Ya. pemeriksaan awal yang dilakukan, yang harus dilakukan nih bagi sobat sehat sebelum memutuskan untuk menggunakan sebuah metode kontrasepsi? Ya, tentu ada ya, tentu ada. Misalnya kontrasepsi ini nggak boleh dipasang pada kondisi sedang hamil, ya. Jadi pastikan dulu sahabat sehat tidak hamil ya. Gimana ya? Mudah saja sih kita bisa lakukan tes pack atau dengan siklus haid yang datang teratur atau dengan saat sedang haid tentu kita bisa konfirmasi itu tidak hamil. Kemudian juga memang KB ini ada beberapa kondisi-kondisi medis penyerta ya, tapi ini kondisi juga nggak banyak lah. Misalnya sobat sehat ada menderita penyakit tertentu gitu. Katakanlah saya sakit diabetes mellitus dalam insulin misalnya, atau saya sakit hepatitis, atau saya sedang minum obatan anti epilepsi. Nah, ini memang kondisi-kondisi khusus yang perlu penilaian dokter untuk membantu memutuskan KB mana yang terbaik. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya secara umum lah orang kita relatif sehat, sehari-hari seperti biasa saja, itu sebenarnya nggak ada pemeriksaan khusus-khusus banget ya. Misalnya perlu ke dokter, pap smear dulu, atau inspekulo dulu, periksa kandungan, sebenarnya nggak ada juga. Harus tensi dulu, nggak ada juga. Ya, paling beberapa yang awareness. Jadi kalau pada pil suntik itu tidak ada pemeriksaan semacam itu, langsung saja pada orang sehat ya. Tapi kalau memang penggunaan yang lebih lebih perlu tindakan seperti pemasangan IUD, itu biasanya kita periksa dulu pemeriksaan dalam untuk memastikan tidak ada infeksi di organ kandungannya. Atau misalnya yang lebih canggih lagi, rencana operasi sterilisasi, yaitu tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan sebelum operasi, seperti pemeriksaan lab darah dan toleransi operasi. Oke dok, baik. Nah, menyambung pertanyaan tadi dok, ada pertanyaan juga nih dok dari Sobat Sehat. Dokter ingin izin bertanya, bagaimana pendapat dokter tentang KB seperti merek Yas, Yasmin, Diana yang katanya lebih aman pada penderita hipertensi dan batasan tekanan darah pada penderita hipertensi yang menggunakan KB hormon itu berapa dok? Ya, makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya. Langsung nyebut merek nih. Yasmin dia. Oke, disebutin semua. Jadi disebutin semua nih. Jadi yang disebutkan tadi itu adalah KB kombinasi ya. KB pil kombinasi. Memang pada KB kombinasi yang mengandung estrogen, kalau kita baca rekomendasi dari WHO, itu tidak bisa kita berikan pada yang hipertensi tinggi ya, pada yang hipertensi 160 per 110. Itu tidak bisa kita berikan ya. Tapi kalau hipertensinya lebih rendah dari itu, kemudian hipertensinya pun terkontrol dengan obat-obatan, maka KB kombinasi menjadi pilihan juga, nggak masalah. Kemudian yang kedua, KB yang tadi disebutkan oleh penanya, nih KB-KB generasi baru nih Mbak Lita. Jadi kalau kita lihat pil KB kombinasi itu dia ada generasinya juga, ada generasi yang jadul, kemudian generasi yang lebih baru. Apa sih bedanya sebenarnya? Generasi yang dulu, itu komponen hormon estrogennya itu lebih tinggi. Ya, tren ke kondisi sekarang itu adalah hormon estrogennya makin rendah. Jadi, efek sampingnya makin rendah. Efek samping seperti mual itu makin rendah, bahkan cenderung tidak ada. Kemudian efek samping yang membahayakan seperti gangguan pembekuan darah, termasuk ke masalah hipertensi itu juga makin minimal pada pil-pil KB generasi baru seperti yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua adalah pilihan progesteronnya. Kalau KB yang dulu, itu progesteronnya grup progesteron generasi lama, di mana dia bisa membuat peminumnya itu gemuk, kemudian kulitnya berminyak, lalu berjerawat, gitu ya, kalau kita tahu pil KB kombinasi. Tapi kalau yang generasi sekarang itu, dipilihkan grup progestin
yang efek sampingnya itu cenderung tidak ada. Jadi untuk grup pil KB yang tadi disebutkan oleh penanya tadi, ini progressin generasi baru, di mana tidak ada lagi efek-efek samping seperti yang tadi kita ngomong. Apakah gemuk, atau kulit berminyak, atau berjerawat. Nah, itu penjelasannya Mbak Lita. Oke, baik. Dokter, kemudian nih dok, jenis kontrasepsi yang aman digunakan di era adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya apa sih dok? Nah, ini kita udah baca rekomendasinya semua, bahwa pada era adaptasi baru ini, KB apapun, KB modern apapun tuh boleh dipakai dan aman Mbak Lita. Jadi nggak ada masalah ya. KB modern tadi sudah cerita di awal, kecuali KB tanggalan, karena itu sulit ya. Kita kadang-kadang nggak bisa prediksi tuh. Kapan berovulasi, kita udah hitung-hitung pakai kalender, wah ini kayaknya ovulasi nih, kita nggak berhubungan. Nggak taunya hamil juga, karena berhubungannya di masa lain yang dimana tuh berovulasi. Jadi ovulasi itu sulit diprediksi sebenarnya. Ya, yang kedua, coitus interruptus atau senggama terputus itu juga tidak direkomendasikan. Tapi KB modern lainnya, dari segala rekomendasi itu menyebutkan aman dipakai pada masa adaptasi baru ini. Ya. Oke, gitu ya dok ya. Dok, sedikit saja nih dok, sebenarnya ada nggak sih dok perbedaan layanan kontrasepsi di era adaptasi kebiasaan baru dengan era sebelumnya? Ada nih, dengan era adaptasi kebiasaan baru tentu ada ya. Yang pertama memang kan prinsipnya kita tidak, kita minimalkan paparan ya ke rumah sakit. Jadi kalau ada keluhan dari KB atau ada ide mau berganti KB, kita bisa dulu konsultasi. Ya, misalnya dengan cara telemedicine ya, cara jarak jauh. Ini kan di RSCM Kencana udah ada ya, telemedicine. Iya, betul. Cerita dulu dengan dokternya, saya ada keluhan ini, keluhan itu, kemudian saya ingin pakai KB ini, KB itu ya. Nanti dari situ bisa disimpulkan, oh ternyata ibu efek sampingnya minimal, kita bisa beri obat-obatan dulu. Nanti obat-obatannya bisa langsung dipilihkan dan diantarkan ke rumah. Itu langkah pertama tuh, bagus sekali dia tidak perlu ke rumah sakit. Ya. Kemudian dia juga bisa dapat, kalau KB yang dia pakai itu sudah habis masa jangkanya, dia bisa beli sendiri dulu di apotek atau di toko, seperti kondom atau pil, yang semestinya itu bebas didapatkan di apotek. Ya. Nah, nanti kalau ada efek samping berat atau memang diperlukan tindakan, dia datang ke rumah sakit atau ke dokter ya. Tentu dengan perjanjian dulu, supaya timingnya lebih tepat, penanganannya lebih cepat, dan tidak berlama-lama di rumah sakit. Saya rasa itu sih adaptasi layanan kontrasepsi di era sekarang ini gitu. Oke, baik Dokter Rian. Nggak terasa nih dok, sudah 45 menit diskusi kita nih dok. Nampaknya waktu juga sih yang harus memisahkan kita. Nampaknya masih banyak yang ingin dibahas nih dok. Sebelum menutup dok, apa sih dok pesan yang ingin dokter sampaikan terkait topik yang kita bicarakan untuk Sobat Sehat ini dok? Ya, terima kasih Mbak Lita. Jadi para Sobat Sehat sekalian, sebagai kalimat penutup ya, pada siang ini kita bahas mengenai layanan kontrasepsi di era adaptasi baru. Pada prinsipnya, segala model kontrasepsi modern ya, itu aman dipakai di era adaptasi baru. Jadi para sobat sehat tidak perlu khawatir, lanjutkan saja metode kontrasepsinya, perencanaan keluarganya. Seandainya ada keluhan-keluhan atau ada perubahan rencana, konsultasikanlah ke dokter terlebih dahulu. Dengan itu kita bisa pilihkan metode KB berikut yang lebih baik, kemudian dilakukan tindakan di rumah sakit dengan perjanjian terlebih dahulu. Mungkin itu Mbak Lita pesannya. Oke, terima kasih banyak Dokter Rian atas pembahasan kita yang cukup sangat jelas dan membantu Sobat Sehat terkait dengan layanan kontrasepsi ini. Nah, untuk para Sobat Sehat yang nampaknya masih ingin lebih lanjut bisa berkonsultasi dengan Dokter Rian, Sobat Sehat bisa berkonsultasi via telekonsultasi ataupun ingin bertemu langsung dengan Dokter Rian ke RSCM Kencana. Sekali lagi saya informasikan bahwa RSCM Kencana merupakan zona hijau, tentunya dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan sehingga Sobat Sehat akan merasa aman dan juga nyaman. Dan untuk jadwal praktek Dokter Rian sendiri di Women Health Center yaitu pada hari Kamis dan hari Jumat. Untuk appointment dan informasi lebih lanjut tentang layanan di RSCM Kencana, Sobat Sehat dapat menghubungi WA Center RSCM Kencana di 082115277929 atau call center RSCM di 1500135 atau Sobat Sehat juga bisa mengakses profil kami di
Instagram di @rscm.kencana. Sekali lagi terima kasih Dokter Yan atas Ya, sama-sama Mbak Lita dan Sobat Sehat sharing dan semua. diskusinya, dan juga terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung sejak awal acara tadi. Sampai jumpa di talk show berikutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik, RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Lita Yuningdia, pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.